Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Arif Rahman dari kelas 3 Aliyah, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan membacakan kitab At-Tazib karangan Syekh Dr. Mustafa Ad-Dibaghi, yakni pada bab Toharoh, pasal fardu wudu dan yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu suatu pasal. Wa furudul wudu'i, adapun bermula fardu-fardunya wudu. Sitatun asya'a, itu ada 6 perkara. An-niyatu, yang pertama niat. Inda ghuslil wajhi, yang berbarengan niat itu dengan membasuh muka. Wa ghuslul wajhi, dan membasuh muka. Wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan. Ila mirfaqaini, sampai kedua sikut. Wa mashu ba'dir ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Wa ghuslul rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Ila ka'baini, sampai dengan kedua mata kaki. Wa tartibu, dan tartib ala ma dzakarnahu, dengan apa yang telah dijelaskan. Wa sunanuhu, dan adapun bermula sunah-sunahnya berwudu. Asyaratun asya'a, itu ada 10 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah. Wa ghuslul ka'faini, dan membasuh kedua telapak tangan. Qoblal, sebelumnya idkhalihima, memasukkan al-ina'a, ke dalam wadah. Wal madmadatu, dan berkumur-kumur. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Wa mashu, dan membasuh jami'il ra'si, akan dari keseluruhan kepala. Wa mashu, dan membasuh al uzunaini, dari kedua kuping. Zahirihima, yang bagian luar. Wa batinihima, dan bagian dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Wa tajlilu, dan menyela-nyela. Lil lihyati, jenggot. Al kasyati, yang tebal. Wa tajlilu, dan menyela-nyela. Asabi'i, jemari al yadaini, jemari tangan. Wa rijlaini, dan jemari kaki. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan akan yang kanan. Alal yusra, atas yang kiri. Wa toharotu, dan membersihkannya salasan sebanyak 3 kali. Wal mualatu, dan berurutan. Faslun, bermula ini itu suatu pasal. Walladzi, yang qudul wudu'i, tentang perkara-perkara yang membatalkan akannya wudu. Sitatun asya'a, itu ada 6 perkara. Ma, sesuatu. Kharaja, yang keluar. Minas sabilaini, darinya 2 jalan. Wa naumu, dan tidur. Ala ghairi hayati, yang tidak tetap. Al mutamakini, tempatnya. Wa zawalul akli, dan hilang akal. Bisyukrin, dengan sebab mabuk. Au maradin, atau sebab sakit. Walam surrojuli, dan bersentuhannya laki-laki. Al mar'atu, terhadap perempuan. Al ajnabiyah, yang bukan mahram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab pasal fardu berwudu. Fardu berwudu di sini ada 6 perkara. Yang pertama ialah niat. Kenapa di sini difardukan dengannya niat kepada itu berwudu? Karena segala sesuatu itu harus ada niatnya. Sedangkan niat sendiri mempunyai definisi qasdus syai'in muqtaranan bi fi'lihi, harus berbarengan dengan pekerjaan yang akan dilakukannya. Karena itulah di sini diterangkan bahwa an-niyatu inda ghuslil wajhi, ialah niat yang berbarengan saat membasuh wajah. Karena membasuh wajah adalah gerakan pertama dalam fardu berwudu. Kemudian wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan. Ila mirfaqaini, sampainya kepada sikut. Dan lebih sempurnanya lagi,
untuk menyempurnakan wudhu tersebut apabila dilebihkan sedikit daripada siku hingga di ujung lengan atau di bawah bahu. Wa mashu ba'dir ro'si, dan membasuh sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki sampainya kepada kedua mata kaki, atau boleh untuk dilebihkan agar lebih sempurnanya dalam berwudu. Dan yang terakhir ialah harus tertib, di mana tidak boleh mendahulukan dari kaki atau secara tidak tertib, maka harus dengan tertib agar sahnya daripada berwudu tersebut. Kemudian adapun perkara-perkara yang disunahkannya dalam berwudu itu ada 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, yakni membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah atau tidak diawali dengan nama Allah, maka sesuatu itu akan kurang afdol dalam beribadah. Yang kedua ialah wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan sebelum qabla idkhalihima, sebelum memasukkannya al-ina'a kepada sebuah wadah. Mungkin untuk zaman sekarang lebih banyak menggunakan keran, maka mencuci kedua telapak tangan untuk saat ini ialah sebelum kita bermulai berwudu, maka dianjurkan mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu. Wal madmadatu, dan berkumur-kumur. Berkumur-kumur saat berwudu itu ialah disunahkan, namun pada bulan suci Ramadan yang dimana dikhawatirkannya saat berkumur-kumur akan membuat masuknya air ke dalam tenggorokan, maka yang awalnya berkumur-kumur ialah sunnah di dalam berwudu, maka di bulan suci Ramadan berubah hukumnya menjadi makruh dikarenakan mudaratnya yang lebih besar, karena ditakutkan masuknya air tersebut saat berkumur-kumur ke dalam tenggorokan yang dapat membatalkan puasa. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke dalam hidung ialah termasuk sebagian dari sunah-sunah berwudu. Wa mashu jam'i ro'si, disunahkannya membasuh seluruh kepala, karena pada fardunya ialah membasuh sebagian dari kepala. Kemudian disunahkan atau ditambahkan pada sunahnya agar lebih baiknya atau lebih afdolnya dalam berwudu ialah membasuh daripada keseluruhan kepala. Wa mashu uznaini, dan membasuh kedua kuping, zahirihima, yang luarnya, dan kemudian dibasuh lagi, wa batinihima, yang di dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi saat melakukan sunnah membasuh telinga ialah air yang digunakan untuk membasuh telinga yang luar harus berbeda dengan air yang digunakan untuk membasuh bagian dalamnya, atau saat membasuh bagian dalamnya harus menggunakan air yang baru. Wa tajlilul lihyati, dan menyela-nyela jenggot, al-kasyati, yang tebal atau yang lebat. Bagi orang-orang yang mempunyai jenggot, maka disunahkan untuk menyela-nyela jenggot tersebut. Wa tajlilu, dan menyela-nyela asabi'i, jemari tangan, warijlaini, dan jemari kaki, karena kemungkinan saat berwudu terkenanya sela-sela atau sela-sela jemari tangan atau kaki akan sulit apabila tidak langsung disela-sela dengan tangan. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan akan bagian yang kanan, alal yusra, akan atas bagian yang kiri. Seperti apabila ingin mencuci telinga, maka disunahkan untuk yang sebelah kanan terlebih dahulu, dan begitu pula seterusnya. Dan wa taharatu, dan mensucikannya atas semua bagian-bagian yang tadi telah disebutkan, salasan secara 3 kali. Maka disunahkan setiap kita berwudu, setiap kita mulai dari membasuh muka dan terus
berikut dengan sunah-sunahnya itu dibasuh dengan 3 kali. Lanjut, di perkara yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Apa aja itu 6 perkara yang dapat membatalkan wudhu? Yang pertama ialah ma khoroja minas sabilaini, ialah segala perkara atau sesuatu yang keluarnya dari 2 jalan. Yang pertama dari kubul dan dubur, yakni dari bagian depan dan belakang. Maka apabila ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan atau 2 perkara tersebut, maka itu akan membatalkan akan yang namanya berwudu. Wa naumu, dan tertidur ala ghairi hayati, dari tempat yang tidak tetap, atau tidur yang berpotensi atau akan menimbulkan seperti kentut atau mengiler dan lain-lainnya yang tidak tempat pada tempatnya. Wa zawalul akli, dan hilang akal, atau orang gila bisyukrin, yang dengan sebab mabuk, au marodin, atau sakit. Jadi apabila orang yang berwudu kemudian dia mabuk dengan sebab minuman atau lain-lain, akan membatalkan dari wudunya tersebut. Au marodin, atau karena sakit seperti sakit amnesia contohnya, dia akan lupa ingatan sehingga wudunya akan batal karena ia hilang akal. Karena hilang akal itu disebabkan sakit, maka tetap batal wudunya. Walamsu rojuli, dan bersentuhannya dari laki-laki, almar'ata, dengan perempuan yang bukan mahram, al ajnabiyah, yang bukan mahram, dengan tanpa hijab atau tanpa penghalang, atau dalam tanda kurung ialah bersentuhan langsung antara laki-laki dan perempuan yang dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat karena mereka ialah bukan mahram. Kemudian pada bulan suci Ramadan ini, puasa dan berwudu memang adalah ibadah yang berbeda. Namun saat bulan suci Ramadan, kita dianjurkan banyak melakukan ibadah seperti ibadah sholat dan ibadah sholat sunnah, yang dimana mengerjakan ibadah-ibadah tersebut harus mensucikan diri dan mensucikan badan kita, yang dimana bersuci dengan berwudu untuk sholat dan ibadah yang lain agar kita dapat beribadah dengan nyaman saat bulan suci Ramadan, yang dimana menjaga kekhusyuan dalam ibadah sangatlah penting, termasuk menjaga kebersihan badan dengan wudu agar ibadah puasa dan sholat serta ibadah-ibadah yang lain dapat terjaga kekhusyuannya. Yumkin hadza faqat mina, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.